Nama saya Sita. Kamu main-main sama agama, Sid. Gimana kalau ternyata agama itu benar? Orang ini siapa, Sid? Orang paling kejam yang pernah aku kenal. Kalau agama benar, dan manusia akan mendapatkan balasan. Dan saya ingin menyaksikan. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, video saya kali ini berbeda dari biasanya, karena saya ingin membahas detail dan fakta menarik dari film Siksa Kubur yang berhasil membuat orang berteori sendiri. Berikut detail dan fakta menarik yang saya rangkum di video kali ini. Film Siksa Kubur telah tayang di bioskop tanah air pada 11 April 2024 lalu. Setelah hampir seminggu tayang, Siksa Kubur telah meraup penonton sebanyak 1.401.717. Siksa Kubur bahkan sempat menjadi trending topik di Asus setelah penayangannya. Netizen pun ramai membahas soal detail, teori, sampai fakta menarik yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, berikut detail dan fakta menarik dari film Siksa Kubur. Siksa Kubur merupakan film garapan Joko Anwar yang dibintangi oleh aktor-aktor yang beragam. Mulai dari aktor senior sampai aktor baru atau junior. Reza Rahadian, Faradina Mufti, Widuri Putri, Muzaki Ramdan, Christine Hakim sampai Slamet Raharjo turut bermain di sana. Siksa Kubur mengisahkan tentang sosok Adil yang dibintangi oleh Reza Rahadian dan Sita yang dibintangi oleh Faradina Mufti. Keduanya adalah kakak beradik yang harus melanjutkan hidupnya sebatang kara setelah orang tuanya meninggal akibat teror bom bunuh diri oleh seseorang yang disinyalir takut setelah mendengar rekaman suara Siksa Kubur. Menanggapi peristiwa tersebut, dua saudara itu memiliki cara yang berbeda. Sang kakak, Adil, lebih tenang menghadapi hal itu, berbeda dengan Sita yang dipenuhi balas dendam dan amarah akan sosok pembunuh ayah dan ibunya. Hal itu yang menuntun Sita memiliki misi tersendiri, yakni membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada, dan ayah dan ibunya tidak seharusnya mengalami nasib malang itu. Siksa Kubur mengajak para penonton mengikuti perjalanan Adil dan Sita sejak kecil sampai beranjak dewasa, yang mana setelah kematian orang tuanya, keduanya dikirimkan oleh pamannya ke sebuah sekolah pesantren, di mana keduanya mengalami pengalaman yang cukup menyedihkan. Namun, cerita utamanya baru dimulai saat keduanya menginjak usia dewasa. Sita dan Adil berusaha untuk membuktikan kebenaran adanya siksa kubur dengan cara merekam sendiri dari dalam kuburan orang yang dinilai paling berdosa semasa hidup. Film terbaru Joko Anwar itu memberikan warna baru dalam dunia film horor Indonesia, di mana tempo slow burn ditambah dengan sinematografi ala Jokan dan sound design yang tepat. Film dengan genre psikologikal horor berhasil menarik perhatian masyarakat. Sampai hari kelima penayangannya, netizen ramai berteori dari detail-detail yang muncul di film tersebut. Setiap orang memiliki pandangannya masing-masing terkait ending dari Siksa Kubur itu sendiri. Oleh karena itu, berikut rangkuman detail dan fakta menarik film Siksa Kubur yang mungkin kamu lewatkan. Yang pertama, adaptasi dari film pendek di tahun 2012. Film Siksa Kubur 2024 merupakan adaptasi dari film pendek berjudul sama, Grave Torture, yang dirilis pada tahun 2012 di kanal YouTube pribadinya. Pada video berdurasi 7 menit 52 detik itu menunjukkan sosok anak kecil yang ikut terkubur dengan mendiang ayahnya dan menyaksikan siksa kubur di dalamnya. Yang kedua, sosok Ismail. Pada film Siksa Kubur, sosok Ismail sudah tidak asing di telinga para penonton. Ismail sendiri adalah sosok yang ditemui Adil dan Sita pada terowongan saat ingin melarikan diri dari pesantren. Rupanya nama itu sudah pernah muncul di film pendeknya sebagai nama pembunuh berantai yang meninggal saat itu, yakni Ismail Masbet. Sosok Ismail juga disinyalir sebagai metafora untuk cerminan sisi manusia Sita itu sendiri. Yang ketiga, pohon di kuburan. Coba kalian perhatikan pohon yang dimaksud disebut mengarah ke pohon yang ada di kuburan tempat di mana Sita dikubur bersama Wahyu, yang disebut-sebut sama dengan pohon yang muncul di lokasi dusun yang ada di film Pengabdi Setan 2 Komunion. Yang keempat, Umelel Alen Lemimar. Pada saat Sita terperosok jatuh ke kuburan dan berakhir di terowongan dan mengalami perjalanan spiritual, terdengar bisikan-bisikan suara tidak jelas yang menerornya. Kalimat itu berbunyi, Umelel Alen Lemimar.
Kalimat itu disinyalir berasal dari bahasa Aram yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi penghubung atau konektor. Kalimat itu juga diduga merujuk ke sosok Ismail. Berikut tadi detail dan fakta menarik yang ada di film Siksa Kubur. Menurutmu, bagaimana ending dari film Siksa Kubur? Kesimpulannya, ending film Siksa Kubur mungkin sengaja dibuat ambigu untuk memungkinkan berbagai interpretasi. Apakah yang kita lihat adalah realitas atau hanya halusinasi Sita? Itu terserah penonton untuk memutuskan. Yang jelas, film ini berhasil memainkan emosi penonton dan meninggalkan kesan yang mendalam. Oke deh, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.